Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem hukum di Indonesia ya. Sistem hukum di Indonesia. Sebelumnya sudah kumpul semua tugas ya. Tugas kuis ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum masih Sudah, Pak. ditunggu sampai sore ya. Hari ini masih boleh mengumpul. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu hukum Indonesia ya. Yang dimaksud hukum Indonesia itu hukum yang berlaku saat ini. Ya. Hukum yang berlaku itu hukum yang sesuai dengan hukum positif, dikatakan juga sebagai hukum positif. Hukum yang berlaku di tempat dan wilayah Indonesia itu disebut hukum positif. Nah, ini ya mengenai hidup masyarakat yang ditetapkan oleh masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, sejarah tata hukum di Indonesia diawali dengan kemerdekaan dari Republik Indonesia ya, 17 Agustus tahun 45. Nah, terbentuknya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang menjadi dasar hukum di Indonesia ya. Walaupun begitu, banyak sekali undang-undang hasil pemerintah Belanda juga ya yang sebenarnya berlaku di Indonesia. Jadi zaman Belanda itu banyak sekali hukum-hukum yang berlakukan di Indonesia. Salah satunya itu ya KUHP. Maka kita itu kalau kena pidana masih pidananya Belanda. Hukum pidana kita masih hukum pidana Belanda. Nah, sejumlah undang-undang kolonial seperti KUHP sering jadi ganjalan ya bagi komunikasi rakyat dalam mewujudkan demokrasi. Nah, karena memang hukum kita ini dari zaman Belanda ya, hukum pidana khususnya, sampai sekarang itu tidak dirubah-rubah. Begitu gitu aja. Oleh karenanya, nah di sini banyak sekali kendala antara hukum yang berlaku di masyarakat dengan hukum bekas jajahan Belanda. Nah, politik hukum merupakan kebijakan negara di bidang hukum yang sedang dan akan berlaku di suatu negara. Adanya politik hukum dapat menentukan jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum materi, sumber hukum yang diberlakukan ya, dan hukum yang akan datang. Selain itu juga dapat diketahui lembaga-lembaga pembuat pencipta hukum atau lembaga pelaksana dan penegak hukum, lembaga penggali dan penasir hukum ada di suatu negara. Nah, ini semua dalam suatu pembuatan hukum. Nah, semua kebijakan hukum itu harus sesuai dengan UUD 45. Nah, tetapi memang di UUD 45 ini tidak disebutkan sebenarnya politik hukum dalam membentuk suatu aturan semuanya sesuai dengan UUD 45. Nah, akibatnya banyak hukum-hukum yang zaman Belanda ini tetap digunakan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dari zaman Belanda sampai sekarang masih dipakai. Ya, bahkan hukuman denda saja masih pakai perak-perakan ya. 4 perak, 2 perak. Yang sudah nggak lagi sesuai dengan nilai mata uang di Indonesia saat ini. Nah, kemudian idealnya politik hukum di Indonesia juga harus menekankan pada pencapaian cita-cita bangsa. Nah, di sini ada pencapaian cita-cita bangsa. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Nah, politik hukum kita ini tujuannya, intinya tujuan negara ini ada ini nih, 4 ini nih. Kalau nggak perlu ada negara kalau 4 ini nggak tercapai. Nah, intinya negara ini ada, datang, hadir, kita sepakati untuk jadi negara, itu karena 4 ini. Nah, kemudian klasifikasi hukum. Ya, hukum itu banyak jenisnya ya, kawan-kawan. Menurut bentuknya ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Nah, kalau kita lihat hukum tertulis ya, apa sih hukum tertulis itu? Hukum yang ditulis ya. Hukum yang benar-benar dibuat oleh negara. Dicetak, disebarluaskan. Nah, kalau hukum tidak tertulis ini apa? Kawan-kawan ada yang ini enggak? Kira-kira apa? Hukum tidak tertulis. Hukum ini, hukum adat. Hukum adat, betul ya. Hukum adat. Kebiasaan ya. Nah, ini hukum tidak tertulis. Jadi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Terus menurut tempat ya. Menurut tempat berlakunya hukum nasional. Nah, nasional ini artinya di suatu bangsa, hukum bangsa. Di Indonesia pasti pakai hukum Indonesia. Hukum internasional. Nah, ini antar ya, antar bangsa. Hukum yang berlaku antar bangsa. Hukum asing. Nah, hukum asing ini kayak hukum negara orang. Hukum Singapura sama Indonesia kan berbeda. Pasti hukum Singapura asing bagi kita. Terus ada hukum gereja ya. Kalau di Roma, Eropa banyak yang menggunakan hukum gereja. Hukum Islam. Nah, hukum Islam juga banyak ya yang menggunakan. Contohnya di Indonesia saja banyak mengadopsi hukum Islam walau tidak murni. Ya, di Malaysia juga hukum Islam, di Brunei ya, Arab ya. Nah, kemudian ini hukum-hukumnya ya sesuai dengan tempat tadi. Nah, hukum berdasarkan sumber sekarang. Kalau berdasarkan sumber hukum itu ada pada undang-undang. Ada pada kebiasaan atau adat tadi ya. Jadi kita itu ngambil suatu hal jadi hukum itu sumbernya dari mana sih? Biar dia jadi hukum itu sumbernya adalah undang-undang kita lihat yang dibuat negara. Hukum adat, kebiasaan. Perjanjian ya, materi minggu lalu perjanjian ya. Perjanjian juga hukum ya, perjanjian ini. Kalau kita buat perjanjian dengan orang lain itu sama dengan hukum pasti berlakunya. Terus hukum jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini putusan hakim. Nah, jadi putusan hakim itu juga sama dengan hukum, ya. Putusan hakim itu disamakan dengan hukum. Kemudian doktrin hukum ya. Doktrin hukum itu pendapat atau ajaran ahli hukum. Ya, doktrin. Nah, seperti ahli agama, ahli ekonomi, ahli hukum bisnis, ahli hukum ya. Ini namanya doktrin. Dia juga termasuk sumber yang bisa didengar terkait dengan hukum. Nah, kemudian hukum menurut waktu berlakunya ya. Ada ius constitutum, ada ius constituendum. Ius constitutum ini yang berlaku sekarang ya, saat ini. Ius constituendum itu yang akan datang, ya. Kemudian ada hukum kodrat. Nah, hukum kodrat ini kayak HAM ya. Hak asasi kita itu berlaku kapan saja. Ya, kalau yang berlaku sekarang itu namanya konstitutum. Yang akan datang itu istilahnya kayak rancangan aturan RUU. Belum tentu berlaku jadi dia. Kemudian menurut fungsi, ada hukum material, ada hukum formal, ya. Ada yang tahu nggak apa yang disebut material, ada yang disebut formal? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Belum ya? Belum. Nah, hukum material itu isi.
Ya, formil itu secara resmi. Nah, kalau ngelihat fungsinya, hukum itu lihat dulu isinya. Isinya mau menghukum siapa di sini. Material itu kayak isi-isinya ya. Barang siapa yang mencuri, barang siapa yang merampok, membunuh, korupsi, itu isinya di material. Kalau hukum formil ini isinya hakim, jaksa, polisi, advokat. Nah, itu isinya di sini pengaturan formil. Kalau pengaturan material ini isinya mau menghukum kejahatan apa aja. Paham ya? Kemudian menurut sifat hukum itu harus memaksa. Nah, kalau nggak memaksa, dia nggak akan bisa dipatuhi. Ya, sifat hukum itu harus memaksa dan memberi sanksi. Nah, hukum juga disebut sebagai pelengkap. Kemudian menurut isinya ada hukum publik, ada hukum privat. Ya, hukum publik itu hukum yang berlaku umum, ya, kayak hukum yang dibuat negara itu berlaku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian hukum privat itu hanya berlaku untuk 2-3 orang yang buat perjanjian. Nah, jadi hukum bisnis ini mayoritas sebenarnya perjanjian ya, hukum privat dia. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita bicara asas-asas hukum ya. Nah, asas-asas hukum ini prinsip ya. Banyak orang hukum, tapi banyak juga yang tidak paham asas ini. Nah, jadi cara bermain hukum itu di mana? Dilihat di asas-asasnya. Bagaimana sih cara nggunain hukum? Bukan hanya sekedar dibaca hukum itu, tapi ada cara mainnya. Nah, ini disebut dengan asas atau prinsip hukum. Dikatakan hukum itu tidak berlaku surut ya. Tidak berlaku surut itu artinya kawan-kawan semua, hukum itu tidak boleh dibuat kalau dia itu eh, mengenai hal yang lama. Ya, misalnya ya, undang-undang baru dibuat, terus kejahatan yang lama bisa nggak dikenain? Nggak bisa, karena memang hukum itu nggak bisa berlaku ke belakang, dia berlaku setelah dibuat, berlaku ke depan. Nah, dulu belum ada pidana terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial misalnya. Nggak bisa dihukum. Dulu Raffi Ahmad pernah eh, narkoba jenis baru ya. Ada nama narkobanya apa itu kalau nggak salah? Gorila ya namanya. Nama hewan pokoknya. Nah itu nggak bisa dipidana Raffi Ahmad karena narkoba itu belum ada peraturannya. Nah jadi dia itu nggak bisa, setelah dibuat undang-undang dia nggak bisa berlaku ke belakang, berlakunya ke depan. Paham nggak? Paham, Pak. Paham? Oh, Mbak. Pak. Kemudian hukum itu tidak dapat diganggu gugat, jelas dong dia buatan negara ya, nggak bisa kita salahkan. Kita hanya bisa mengkritik kalau misalnya ada hukum yang takut merugikan diri kita ya. Kemudian ada yang hukum yang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah. Nah ini ya. Jadi kalau ada UUD 45 sama undang-undang tinggian mana? Tahu nggak? Nah ini ya. Paling tinggi kan UUD 45 ya. Yang kedua undang-undang. Baru peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Peraturan daerah ini kan kayak bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur ya. Bisa nggak peraturan gubernur membuat aturan menyimpang dari UUD 45? Bisa, boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak Boleh. boleh, Pak. Ya. Undang-undang misalnya. Undang-undang kemarin mau dibuat tentang miras. Boleh izin miras. Ternyata dibatalin undang-undang untuk miras. Terus Perda di salah satu kota wilayah buat aturan miras. Nah nggak boleh karena undang-undang aja nggak ada. Nah jadi itu yang disebut dengan undang-undang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah. Terus undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Nah misalnya ya ada kejahatan sama-sama menghina. Tapi satunya menghina langsung, satunya menghina pakai WhatsApp. Nah, kalau pakai WhatsApp dia pakai undang-undang khusus namanya undang-undang ITE, itu khusus.
Kalau dia ngehina biasa, dia kenanya KUHP, undang-undang yang umum. Nah, jadi undang-undang yang khusus ini lebih diutamakan daripada yang umum. Nah, ini juga sifat dari hukum ya. Kemudian, Berarti mendingan guna offline, Pak ya? gimana? Gimana? Enggak, Pak. Enggak, lanjut. Nggak apa-apa. Boleh sambil bertanya juga boleh. Saya lanjut ya. Terus ada Iya, Pak. undang-undang yang berlaku belakang membatalkan undang-undang yang terdahulu. Nah, ini juga ya. Jadi ada undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang dahulu, yang lama ya. Jadi undang-undang baru lebih diutamain dong. Nah, sekarang ada undang-undang yang terbaru itu diutamain daripada undang-undang yang lama atau sudah dirubah. Nah, ini tadi ya, urutan peraturan undang-undang paling tinggi UUD 45, paling rendah peraturan daerah. Ya, kita harus tahu tata urutan UUD 45 yang paling tinggi. Undang-undang dibuat DPR. Pemerintah buat peraturan pemerintah. Presiden buat peraturan presiden. Sampai daerah, gubernur, wali kota, sampai bupati. Buat juga peraturan. Paham ya? Paham, Pak. Nah, nanti materi-materi ini akan saya bagikan juga di YouTube ya. Untuk kalian bisa baca ulas lagi ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ada kekuasaan kehakiman, kawan-kawan. Ya. Jadi kekuasaan kehakiman itu pengadilan. Nah, pengadilan itu ada di tiap daerah kabupaten, ya. Di tingkat kabupaten di Mesuji, Tulang Bawang, ya, Kalianda, Liwa, itu ada namanya pengadilan negeri. Ada nggak di kabupaten kalian pengadilan negeri? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Nah, pengadilan negeri namanya. Kalau pengadilan negeri nggak selesai, lari dia ke provinsi, ke kota. Nah, kota Bandar Lampung namanya pengadilan tinggi. Ya, nggak selesai di pengadilan tinggi, dia lari ke ibu kota, Mahkamah Agung. Jadi yang paling tinggi Mahkamah Agung. Di tingkat provinsi, pengadilan tinggi. Tingkat kabupaten namanya pengadilan negeri. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang saya ingin mengulas materi kemarin ya, karena terkait juga dengan UTS. Minggu depan kita sudah mulai UTS, kawan-kawan. Ya, nanti saya bagikan soal, kemudian kalian kumpul di Google Classroom ya. Ini apa namanya UAS-nya. UAS-nya itu tidak lama ya. Setelah saya berikan soal, kawan-kawan langsung kerjakan dalam waktu 1 jam saja, kemudian langsung dikumpul di Google Classroom. Kalau kawan-kawan lewat dari 1 jam tidak mengumpul UAS, maka dianggap tidak ikut UTS ya. Waktunya hanya dikit. Walaupun boleh open book, boleh open ya pasti kalian bisa membuka Google ya, tapi tetap kalian harus cantumkan dasarnya. Nah, ini kawan-kawan semua, sebelum minggu depan kita UTS, saya ingin ulas perbedaan pidana dan perdata. Apa sih bedanya kawan-kawan? Kalau yang kawan-kawan buat kemarin? Ayo. Ada nggak yang bisa jawab? Pak, Ya, silakan. kalau secara simpelnya itu kayak misalnya kalau pidana itu buat masyarakat besar lebih lebih besar dan perdata itu buat kayak perseorangan gitu enggak sih, Pak? Oke. Kalau secara intinya gitu, Pak. Pidana itu lebih ke masyarakat umum ya tadi ya? Iya, Pak. Pidana untuk Kalau perdata masyarakat lebih pentingnya ke perseorangan.
Umum. Kalau perdata dia lebih ke perseorangan, ya. Antar orang berarti ya. Perseorangan itu antar orang ya artinya ya. Iya, Iya, Mbak. Pak. Oke, ada yang lain nggak selain ini? Bagus ya. Tadi siapa namanya? Okta ya? Iya, Pak, Okta. Okta Amalia ya. Oke, selain Okta ada lagi nggak? Untuk sumber hukumnya, Pak. Siapa nama? Sadam Ajis. Ya, Sadam. Gimana Sadam? Kalau pidana itu pakainya kitab undang-undang pidana KUHP. Kalau perdata itu pakai kitab undang-undang hukum perdata KUH Paper. Oh iya betul. Ini sumber hukumnya ya KUHP per ya. Ya. Nah kemudian apa lagi? Ada yang lain? Contoh, ada yang tahu nggak contohnya apa saja? Kalau contohnya, salah satunya kalau pidana itu pembunuhan. Kalau perdata itu kayak cuman kasus pencemaran nama baik atau misalnya para penceraian kayak gitu, Pak. Contoh pidana. Salah satu contoh-contohnya. Contoh ya. Contoh pidana Iya. tadi apa? Kalau Pembunuhan ya? misalnya pidana itu pembunuhan. Salah Oh, satunya kalau perdata itu misalnya perceraian atau pencemaran nama baik. perceraian atau pencemaran Iya. nama baik. Ada yang lain nggak contoh? Contoh pidana apa? Contoh perdata apa? Contoh kasus pidana, kasus perdata. Kalau pidana itu korupsi, Korupsi. pengemplangan pajak, Hmm, pemalsuan dokumen, pajak, palsu dokumen. pemerasan. Ya. Kalau perdata? Kalau hukum perdata, perebutan hak asuh anak, Hmm, pelanggaran hak paten, utang piutang, hmm. wan prestasi, sengketa lahan tanah. Oke. Itu aja, Pak. Itu ya. Tadi siapa namanya? Irma Kusmawati. Ya, terima kasih. Ini ya contoh pidana dan perdata. Ada yang mau dirubah nggak dari sini? Kelihatan semua ya? Nah, sebenarnya kawan-kawan ya, ada satu yang ini aja, pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik ini dia sebenarnya masuk ke pidana ya. Pencemaran nama baik itu masuk pidana. Nah, yang lainnya perceraian, hak asuh anak, paten, utang piutang, prestasi lahan ini benar ya. Jadi gini, bedanya pidana sama iya, Pak. perdata ya kawan-kawan, cuman satu sebenarnya yang kata kuncinya. Kalau pidana itu pasti ada niat jahat. Paham nggak? Pasti ada kejahatan ya. Nah, kalau misalnya dia perceraian ya, perceraian murni dia bisa perdata. Kalau dia hanya ingin cerai karena udah nggak cocok, karena sudah nggak pernah nafkahi misalnya ya, dia bisa perdata perceraian ya. Tapi kalau dia pakai fisik udah mukul, itu maksudnya KDRT, paham nggak? Pidana dia pasti kalau KDRT.
Paham ya? Nah, Paham, Pak. kemudian hukum bisnis pun ya, kayak paten, utang piutang. Kalau dia utang piutang ada penipuan, kenanya pidana. Tapi kalau benar cuma utang piutang nggak bisa bayar utang dalam bisnis, ya perdata. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi sebenarnya perdata itu bisa jadi pidana ya. Nah, pidana itu murni dia pasti kejahatan. Kalau nggak ada kejahatannya dia pasti masuk ke perdata. Nah, itu ya. Jadi kalau kawan-kawan punya utang makanya jangan lari, jangan ngilang ya, jangan nipu. Nanti akhirnya jadi penipuan. Kalau ada utang yang ngaku aja kita nggak bisa bayar. Kita niat baik, nggak ada jahat. Memang lagi nggak bisa bayar, mau diapain? Kenanya perdata. Paham ya? Tapi kalau ada utang kalian malah kabur, kenanya penipuan. Tipu gelap dia kenanya. Ada utang kok hilang. Berarti ada kejahatan dia ini kan gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, dulu itu ada kasus first travel. Pernah dengar nggak kasus first travel? Pernah. Dia itu sebenarnya mau janjiin pengen berangkat umroh. Sebenarnya itu hukum perdata ya. Nggak mungkin dia jadi pidana. Tapi karena dia lari, dia nggak mau mulangin uang korban, maka dia jadi pidana. Ya, Ruginya jadi pidana ini, kawan-kawan, kalau dia dikenain pidana maka dipenjara. Kalau perdata nggak penjara, paling sita barang. Jadi enak mana pidana sama perdata? Perdata, Pak. Perdata. Perdata, Pak. Perdata, Pak. Sebenarnya nggak ada yang enak. Kalau perdata tuh kalian dimiskinkan, habis semua disita barang kalian dibuat. Kalau pidana, kalian nggak mulangin uang, tapi badan kalian lama dikurung. Nggak ada yang enak ya. Iyalah, Pak. Paham ya? paham, Pak. Oke, mungkin itu kawan-kawan materi hari ini ya. Sedikit mengulas terkait hukum. Nanti UTS saya berikan soal tidak banyak ya, paling 5 soal minggu depan. Ini kawan-kawan tolong dibuka ya, ini masih ada juga yang nggak buka kamera ini. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan nggak?